Nabi habis bekam, darahnya itu Nabi kasih ke Abdullah bin Zubair. Ya Abdullah bin Zubair. Itu ajaran sesat sayang. Ajaran sesat. Oh, ajaran sesat. Makanya saya bilang itu pengikutnya Muhammad. Darah Muhammad diminum, kencingnya diminum, ludahnya jadi rebutan. Oh. Lo kenapa Anda masih nekat ngikutin Muhammad kalau begitu? Ini bohong-bohong seperti ini. Hadis palsu. Oh, baik. Kita kasih yang lain ya. Kita kasih yang lain nih. Kita kasih yang lain. Itu kan baru Abdul Somad. Kita lihat lagi yang lain. Apakah Ustadz yang lain? Kenapa manusia yang kau? Kenapa manusia? Dengar dulu. Karena masalahnya Anda tidak lebih mengerti agama Islam ketimbang yang lain ini. Nih, coba nih misalnya nih. Nih, dengar. Dengar ya, dengar dulu nih, dengar dulu ya. Nih. Coba ya. Anda dengarkan ini. Kau tunjukkan ulama jahil. Buat apa? Dengar dulu ya. Kalau ulama jahil aku tak mau dengar aku. Ulama jahil, ini bukan ulama jahil ini. Kok jahil bagaimana? Siapa dia? Siapa namanya? Nabi Muhammad itu. Namanya siapa? Kencingnya Nabi suci. Buka suaranya kuat. Air kencingnya kita, saudara-saudara. Pernah satu waktu Nabi Muhammad kencing, air kencingnya beliau taruh di satu wadah. Beliau taruh di satu tempat. Ini siapa nih? Enggak sengaja ada satu orang sahabat perempuan. Dia enggak sengaja dia ambil itu wadah, dia minum. Ketika Nabi lihat, kenapa kamu minum? Itu air kencingku, kata Nabi Muhammad. Kata perempuan apa? Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak pernah merasakan air yang lebih segar dari ini ya Rasulullah. Air kencingnya Nabi suci. Darah Nabi suci. Aku gak percaya. Nabi Muhammad suci. Aku sendiri mendengar, aku dapat gini nak muntah. Karena meminum darah bekas hijamah. Tahu hijamah? Bekam. Darah bekas bekamnya Nabi Muhammad. Nabi habis bekam, darahnya itu Nabi kasih ke Abdullah bin Zubair. Ya Abdullah bin Zubair. Itu ajaran sesat sayang. Ajaran sesat. Oh, ajaran sesat. Makanya saya bilang itu pengikutnya Muhammad. Darah Muhammad diminum, kencingnya diminum, ludahnya jadi rebutan. Oh. Lo kenapa Anda masih nekat ngikutin Muhammad kalau begitu? Sayang, di sini dalam Muhammad sini tidak ada itu. Muhammad tak pernah bersabda kata macam itu. Berarti ini palsu ini. Bohong-bohong seperti ini. Hadis palsu. Oh, kalau merugikan palsu. Kalau bikin bangkrut agama Islam dibilang palsu. Ini Bunda baca ini ya. Ini Bunda baca ini ya. Berat, saudara-saudara. Loh, jangan bilang palsu-palsu. Nih, kalau saya putarkan banyak video-video bagaimana tentang agama orang Islam memperlakukan Muhammad. Bukan cuma darahnya, ludahnya Muhammad jadi rebutan, keringetnya harum. Loh. Aku nggak percaya. Itulah alasan kenapa Anda masih Islam. Aku Islam karena aku percaya dengan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Oke, kita kasih naik satu muslim ya. Yang kuimani. Kita kasih naik satu muslim. Rasulullah tidak ada berkata macam itu. Kita kasih saya naik satu muslim. Macam itu. Sesat. Baik. Kita kasih naik satu muslim. Kita konfirmasi ini. Kita kasih naik satu muslim. Oke, Rijal motor silakan. Udo Rijal, nyalakan kamera. Silakan. Halo Rijal. Dia jijik sama darah Muhammad tuh, sungguh terlalu. Walaupun Rasulullah SAW itu adalah utus Allah, kalau disuruh aku minum darah Rasulullah, minta ampun aku gak mau minum. Oke, sekarang Rijal. Terus terang aku cakap. Oke, Rijal, kutanya dulu sama Rijal. Betul tidak Rijal, darah Muhammad diminum? Rijal, jangan. Sebentar. Rijal, kutanya dulu Rijal. Betul nggak darah Muhammad diminum? Tak pernah dengar aku. Kali membentur-benturkan. Kau saya nggak membentur-benturkan. Nggak. Betul nggak darah Muhammad diminum Rijal? Betul nggak? Jangan, Bunda begini Bunda. Bunda, geli aku. Apa yang Bunda ilmu, apa yang Bunda ketahui, amalkan semua yang Bunda ikuti itu, yang Bunda pelajari itu. Tetapi syaratnya Bunda, jangan Bunda menjustis atau membilang orang-orang lain yang tidak sesuai dengan akal pikiran Bunda sebagai orang yang sesat. Apa yang Bunda pahami, apa yang Bunda pelajari, ikuti. Karena ada dalilnya. Jadi, Bunda hanya ikuti yang Bunda imani, yang Bunda percaya. Yang apa kata Rasulullah yang dalam sini. Oke, darah Muhammad diminum nggak Rijal? Aku udah 58 loh. Darah Muhammad diminum nggak Rijal? Baru ini. Baru pertama kali aku mendengar ada pula minum darah. Oh bang. Oke, Rijal. Ku tanya dulu sama Rijal. Rijal, betul nggak darah Muhammad diminum?
Rijal. Nggak mau jawab Rijal. Ini terakhir nih. Ini terakhir. Kalau kau nggak jawab, kuturunkan. Betul nggak darah Muhammad diminum pengikutnya? Rijal, ini Bunda bertanya sama kamu ya Rijal. Karena Bunda bukan orang yang ahli sulo, bukan ahli apa ya. Memang Bunda gak suka ikut ahli-ahli sulo, tahu ya. Nah, jadi kalau sempat ada dalam ajaran ini mengatakan boleh minum darah Rasulullah, baru pertama kali aku Rijal mendengarnya. Terus terang aku cakap. Kalau ada ustaz para ulama membuat kayak gitu, Bunda terus gak mau mengikutinya. Iya betul kok. Ayo silakan Rijal. Mungkin Ya. begini, Dis. Menurut saya, Enggak, kau jawab dulu, betul nggak darah Muhammad diminum? Ntar dulu, kau sabar dikit. Inilah Rijal nih. Rijal, sampai kapan kau mau menyembunyikan? Kasihan beliau ini sudah berumur, Rijal. Sebentar lagi dia sudah berumur loh. Coba beritahu dia kebenaran. Betul nggak darah Muhammad diminum? Apa diminum atau tidaknya darah Nabi kami oleh para sahabat? Betul nggak darahnya diminum? Betul nggak? Nggak percaya aku. Sekarang ku tanya kau Rijal, betul nggak darah Muhammad diminum? Ada. Hah? Nggak percaya aku. Hadis yang sahih benar. Itu adalah Bunda, itu adalah Hadis sahih dari mana? Hadis sahih. Oke sayang. Sayang, hadis sahih dari mana itu? Maksudnya riwayat siapa? Hadis sahih dari mana? Sahih dari mana? Imam Muslim ke, Bukhari ke, Tarmizi ke? Aku bacakan ya, Bu. Nggak, dia hobi membentur-benturkan orang Islam, Bunda. Dia hobi kali membenturkan. Geli aku. Silakan. Kalian berdebat dulu, biar saya mengiklankan rumah apologet dulu. Ya, silakan. Silakan, Rijal. Macet. Iya, aku betul-betul aku. Begini, Bunda. Oke. Setiap para nabi itu diberikan kekhususan, keistimewaan, Bunda. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa diikuti oleh manusia terhadap para nabi itu. Begitu contohnya dalam hadis yang mengatakan bahwa ini aku lagi ikan. Hadis apa tuh? Hadis dari mana itu? Sebab Bunda di hadis Imam Muslim dengan Bukhari, Bunda nggak menemukannya loh. Sini Rasulullah tak pernah menceritakan situ ada yang minum darah ini, Bunda tak ada menemukannya. Makanya terus terang aku cakap, kalau seandainya pun kalau aku ada berhadapan gitu, murtad dari Islam ya. Tuhan aku adalah Allah Subhanahu wa taala. Muhammad lagi adalah utusan Allah. Tidak mungkin Rasulullah mengajari umatnya ajaran yang lari daripada apa yang dikitabkan dalam Al-Qur'an. Enggak mungkin, sedangkan Al-Qur'an tak ada menyuruh. Oke, silakan Rijal, cari Rijal. Ayatnya Rijal, tanggung jawab itu. Dia adalah manusia. Sayang, jangan cakap bawa nama-nama Ustadz. Aku nak tulisan hadis itu dari mana? Jalan punya bayangan tidak? Kita kalau berjalan kita punya bayangan. Tapi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya kekasih Allah yang tidak memiliki bayangan. Baginda Nabi kalau berjalan tidak akan pernah ditemukan bayangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi tidak memiliki bayangan. Balkana nuro, karena baginda Nabi itu adalah nur, maka yang tidak memiliki bayangan itu adalah nur. Dan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan manusia, tapi ia bukan manusia biasa. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi percaya aku, nggak percaya. Maka tangan para sahabat siap menyambut ludahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ludah baginda Nabi diperebutkan oleh para sahabat. Para sahabat mengambil barokah dari ludahnya baginda Nabi, karena ludahnya baginda Nabi lebih wangi daripada minyak kasturi. Sehingga baginda Nabi ketika berludah disambut ludahnya oleh para sahabat, lalu para sahabat membalurkan ludah baginda Nabi di tubuh mereka. Baginda Nabi kalau berwudu, air wuduknya baginda Nabi tidak ada yang menetes ke bumi. Air wuduknya baginda Nabi sudah ditampung oleh para sahabat, diperebutkan oleh para sahabat Nabi untuk mengambil keberkahan. Karena apapun yang tersentuh dengan diri baginda Nabi mustahil akan tersentuh oleh api neraka. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pernah berbekam. Tahu namanya bekam, nggih? Bekam mengeluarkan darah. Baginda Nabi pernah berbekam. Lalu ketika beliau sudah bekam keluarlah darah beliau, maka baginda Nabi memanggil seorang sahabat bernama Abdullah bin Zubair. Wahai Abdullah bin Zubair, kamu kesini. Lalu kemudian baginda Nabi sampaikan, kamu bawa ini darah saya, amankan dia di tempat yang aman. Bila perlu kamu kubur ia, kata Rasulullah. Maka kemudian selang beberapa waktu Abdullah bin Zubair melirik kiri kanan, gak ada orang, sudah selesai. Maka baliklah ia kepada baginda Nabi. Lalu baginda Nabi bertanya kepada Abdullah bin Zubair, hei Abdullah bin Zubair, bagaimana dengan darahku, aman apa tidak? Abdullah bin Zubair menjawab, ini ulama ya apa nih? Ulama apa nih? Bakir nih? Kamu sudah amankan di tempat yang aman? Sudah ya Rasulullah. Kamu jujur sekarang di mana kamu amankan darahku itu, sabda Rasulullah. Maka kemudian bingunglah Abdullah bin Zubair. Maka dengan malu-malu Abdullah bin Zubair mengatakan, aku minum darahmu itu ya Rasulullah. Maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat suaranya, siapa yang bersentuhan darahku dengan darahnya, maka mustahil dia akan disentuh api neraka.
darah baginda Nabi diminum oleh Abdullah bin Nggak ada. Zubair dan baginda Nabi Aku tak mengatakan, pernah mempelajarinya. "Engkau tidak akan disentuh oleh api neraka." Di madrasah aku tak pernah mempelajarinya. Ustaz tak ada pernah menceritakan tentang hal itu. Termasuk perang yang Ustaz aku tak pernah menceritakan tentang hal itu. kaum muslimin, tapi akhirnya kemudian berbalik menjadi kalah. Pada saat itulah baginda Nabi dikepung oleh musuh-musuhnya. Lalu kemudian ada orang yang lempar baginda Nabi dengan panah, ada yang lempar Nabi dengan tombak, ada yang lempar Nabi dengan rantai dari besi. Maka baginda Nabi terkena oleh senjata di bagian pipinya, sehingga baginda Nabi patahlah gigi serinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tugel gigit baginda Nabi. Lalu kemudian menancaplah duri-duri dari rantai yang dilemparkan ke wajah baginda Nabi. Maka melihat kejadian itu dicabutlah oleh seorang sahabat. Ubayyah bin Jarrah mencabut rantai itu, dicabut. Lalu kemudian senjata-senjata yang menempel di wajah Nabi dicabut. Maka ketika dicabut keluarlah darah dari wajah baginda Nabi, keluar darah dari gigi baginda Nabi. Maka muncullah seorang sahabat bernama Malik ibn Sinan. Sahabat yang bernama Malik ibn Sinan melihat darah baginda Nabi, maka Malik bin Sinan langsung mencium dan meminum seluruh darah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diminumlah darah yang mengucur dari wajah Nabi oleh seorang sahabat bernama Malik ibn Sinan. Lalu baginda Nabi katakan kepada para sahabat, "Man sarrahu an yanzura ila man khalaqa damuhu dami, falyanzur ila Malik ibn Sinan." Siapa yang ingin melihat orang yang telah bercampur darahnya dengan darahku, maka lihatlah Malik ibn Sinan. Kenapa Malik bin Sinan meminum darah baginda Nabi? Karena kalau darah baginda Nabi jatuh ke bumi, kalau darah baginda Nabi setetes saja jatuh ke bumi, maka bergoncanglah aras. Kalau aras sudah bergoncang, maka turunlah para malaikat-malaikat Allah. Sehingga kalau malaikat-malaikat turun, maka gunung-gunung akan diangkat, maka bumi ini akan digoyang oleh Allah Ta'ala, sehingga hancurlah kehidupan manusia. Maka kemudian Malik bin Sinan mencium darah baginda Nabi agar tidak datang azab Allah di tengah-tengah umat manusia. Dan yang kedua, agar ia mendapatkan keberkahan dari darahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda Nabi Muhammad itu manusia, tapi ia bukan manusia biasa. Baginda Nabi bisa saja mengatakan kepada malaikat, "Hei malaikat, angkat gunung itu, lemparkan dia kepada musuh-musuhku." Sangat mudah bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi baginda Nabi tidak melakukan itu karena risalahnya baginda Nabi adalah beliau datang sebagai pembawa rahmat di tengah-tengah manusia. Dan di dalam satu riwayat disebutkan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pada suatu malam beliau berada di kamarnya, lalu di malam itu baginda Nabi ingin qada hajat. Saya tak mau dengar dah. Maka Dia baginda sesat Nabi sangat. sallallahu alaihi wasallam Terlalu sesat. Kok sesat? Itu ajaran agama Islam. Sesat. Gimana Rizal? Sesat. Gimana yang Tidak benar? ada Darah Rasulullah Muhammad SAW. benar diminum nggak? Tuh Aku katanya suka sesat. Gimana lama, yang benar yang mana? dengar, Kalian dengar, rapat dulu dah. dengar. Tapar dulu kalian. Dengar dulu Bunda Konsili. cakap. Kalian Dengar konsili Bunda dulu cakap, ya. konsili. Ayo. Ini Bunda sekolah madrasah ini ya. Bunda sekolah madrasah. Bunda diajari Ustadz tentang hadis. Tidak pernah situ Ustadz mengatakan tentang Rasulullah yang sahabatnya minum inilah, masa perang inilah. Tidak ada. Bunda tak pernah dengar. Baru ini pertama kali Bunda dengar. Terus saya Bunda cakap. Iya, jangan salahin saya. Kalau pernah belajar. Tanya saya. Enggak tahu. Tanya saya. Itu bukan Rasulullah SAW. Itu bukan Gimana Rasulullah. sih? Rasulullah tak pernah bersabda. Sudah. Itu Ya. memang ajaran sesat. Tuh, sila Kalau gimana aku tanggapanmu disuruh, Rizal? takkan mau. Katanya ajaran sesat itu Rizal. Gimana Rizal? Ayo Rizal. Ya, ajaran serial. Bunda berani. Ini ya. Bunda berani. Ini Bunda mengimani Al-Quran dan mengimani hadis Rasulullah yang sahih. Bunda berani bertanggung jawab. Rasulullah SAW tidak ada pernah bersabda seperti itu dengan para sahabat-sahabatnya. Tidak. Itu ajaran sesat. Aku sendiri di akhir zaman ini tidak dapat menerima hadis palsu. Kapok kamu Rizal. Jahat betul, jahanam. Jahanam. Kapok kamu Rizal. Aku nggak Kapok kamu. Ayo, gimana yang benar? Tidak aku terima. Marah ini udah. Akan bindahku gak bisa menerima. Gak bisa menerima Ya, akan bindahku. Bunda, nggak apa-apa. Bunda nggak bisa terima, nggak masalah. Ya Allah ya Tuhanku. Imani saja. Makanya kalau Bunda, ajaran Ustaz Somad apa? itu kadang-kadang aku nggak bisa aku terima 100%. Nggak bisa aku terima. Nggak boleh Bunda menjustis. Bunda imani apa yang telah Bunda pelajari dan Bunda lakukan. Itu boleh. Ibadah. Itu boleh aku Tetapi terima. Bunda nggak boleh Jadi kalau menjustis kalian orang. suruh aku mempercaya itu, walaupun Nggak itu usah Bunda darah percaya Rasulullah itu. SAW. Nggak Ini suruh. aku cerita sama kalian ya. Ini aku cerita sama kalian ya. Aku cerita sama kalian ya. Ini aku cerita. Sekiranya ada Rasulullah di zaman ini, ada dia hadis ini Rasulullah SAW utusan Allah. Kalau dia kata, Santi Malapurba, kau minumlah ini darahku sampai mampus, aku tak akan minum. Terus terang aku cakap. Nggak apa-apa. Bunda, Terus terang aku cakap. Sampai kalau ada pun mampus, aku tak akan minum. Bunda akan menyuruh Bunda macam itu. Nggak akan. Tak Ya, akan mau Bunda minum. imani. Sedangkan darah ikan, itu pun Bunda cuci sampai jangan sampai nampakku itu ada darah. Ikan yang kita goreng itu Bunda cuci sampai jangan sampai ada nampakku darah. Itu darah ikan. Mau muntah aku. Aku rasanya mau kukalah jadiku loh. Betul tak betul. Sebab adikku ini juga mendalami tentang pelajaran ini. Kayak gitu. Sampai pelajaran fikih, pelajaran yang aku mau tanya dia. Terus aku cakap ya Rizal ya. Pertama kali Bunda umur 58 tahun ini, Bunda sekolah madrasah, Ustaz tak pernah mengajari Bunda tentang ini. Bunda hanya
Tuhan apa Ustaz hanya mengajari bunda tentang rukun Islam, rukun iman. Dan itu tentang masalah PK, yaitu fikih. Itu yang diajari sama Ustaz. Haram makan ini, makan ini, makan ini. Hukumnya itu fikih ya, fikih. Fikih itu maksudnya kalau di Malaysia cakap itu ilmu PK, kalau Indonesia cakap itu ilmu fikih. Di situ saja bunda yang bunda iman. Tak ada di situ Ustaz mengasih tahu darah Rasulullah boleh diminum. Nggak pernah aku dengar. Baru ini aku dengar di akhir zaman. Betullah kata sabda Rasulullah. Katanya di akhir zaman nanti katanya dunia yang akan canggih akan lahirlah ulama-ulama bakhil, ulama-ulama sesat. Inilah dia ulama sesat. Ya Allah ya Tuhanku. Kenapa lah aku baru kali ini ku dengar ya Allah. Memang terus terang ku cakap. Memang ajaran Ustaz Somad tak pernah aku ikuti. Bila dia berdakwah memang tak pernah aku dengar. Sekali dia memberi ajaran itu simpang dari diriku, tak aku ikuti ajarannya langsung. Sudah ku anggap dia itu sudah sesat ajarannya. Kenapa aku mengikuti Ustaz Fadilah Kamsah, Ustaz Malaysia? Kenapa? Karena dia tidak menyimpang dari apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada dalam hadis. Ya. Bunda, begini Bunda. Bunda ikuti Ustadz siapa tadi? Ustadz dari Malaysia itu Bunda ikuti Ustadz siapa? Priansa. Di Malaysia. Nanti siap ini. Ya, Bunda WA dia, Bunda telepon dia, tanyakan tentang hal itu kepada dia dulu. Begitu, tanyakan tentang hadis. Oke. Sebab Fadilah Kamsah tak pernah berdakwah tentang mengatakan minum darah Rasulullah. Nggak pernah. Ya. Mungkin Bunda yang tak pernah mendengar atau memang ya. Ya nanti Bunda akan apa? Sebab Bunda berteman dengan Fadilah Kamsah ya. Bunda berteman dengan dia. Nanti Bunda akan tanya dia. Agar jangan Bunda ditertawakan oleh banyak orang Islam nanti. Bunda telepon dia kan, Bunda percaya sama dia kan. Bunda telepon dia, Bunda tanya ke dia tentang hadis itu. Nanti kalau Bunda seperti ini, hadis apa tadi? Hadis apa namanya? Hadis apa tadi? Hadis tentang darah kekhususan. Iya, maksudnya ada maksud Bunda tuh hadis darah itu hadis apa namanya? Nanti Fadilah Kamsah akan tanya Imam Muslim ke Imam Bukhari ke Tarmizi ke Ahmad Daud ke mesti ada. Kalau dalilnya yang bukan dalil sahih, Fadilah Kamsah nggak mau menjelaskannya itu karena itu dia tak akan mengikuti hadis palsu. Kalau Bunda tahu dengan dia, pasti dia bilang itu palsu atau itu asli atau itu kuat hadisnya. Pasti Bunda tanya. Bunda tanya ke dia, pasti dia jawab. Apa? Nama hadisnya apa? Dia akan tanya Bunda nanti dari mana kamu tahu itunya? Ada pula minum darah itu ini dan itu katanya. Dia itu air kencing pula. Geli aku. Nanti Bunda tanya ke dia, kan dia jelaskan. Oh Bunda, itu hadisnya begini Bunda, itu hadisnya begini. Benarkah Ustadz? Tadi aku diskusi dengan Edis, dia bilang ada kekhususan terhadap Nabi yaitu darahnya diminum oleh para sahabat. Kemudian ludahnya itu, keringatnya itu menurut para sahabat adalah wangi. Bunda tanya ke Ustadz itu agar Bunda jangan terlihat aneh. Nanti Bunda kan belum sampai. Rijal, dengar ya. Ini katakan perumpamaan ya. Kalau sekiranya Rasulullah SAW itu ada di hadapanku, kalau disuruh Rasulullah aku minum darah, nggak mau aku. Nggak mau aku. Rasulullah pun nggak akan pernah ada di depan Bunda untuk saat ini. Ya ini umpama, ini menggambarkan walaupun Rasulullah itu diutusi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mensampaikan syariat yang ada di dalam Al-Quran. Tiba-tiba katanya Rasulullah itu mengatakan, Santi Malapurba, kau minumlah ini darahku ini, kau tidak akan masuk neraka sampai mampus aku tak akan minum. Inilah dia pengakuan aku ini. Sampai mampus. Karena Rasulullah tidak pernah menyuruh umatnya, pengikutnya untuk minum darahnya, menjilat peluknya, meminum air kencingnya, atau menjilat air liurnya. Tidak ada. Walau sesuci apapun Rasulullah SAW itu yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau disuruh aku minum air darah dia, diminum air kencing dia, dijilat air, takkan aku lakukan. Itulah dia. Takkan aku lakukan. Geli aku. Memuntah aku. Tapi aku yakin Rasulullah tak pernah bersabda seperti itu. Tidak pernah. Kalau ada yang itu mengatakan Rasulullah pernah bersabda, itu adalah ajaran sesat. Itu adalah hadis palsu. Aku berani mempertanggungjawabkan dan aku berani. Ini
berani dengan hadis Rasulullah. Aku berhadapan nanti dengan Rasulullah di akhirat nanti. Aku berani bahwa Rasulullah tidak pernah bercakap seperti itu. Rasulullah bercakap apa yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Kalau kamu percaya dengan Al-Quran firman Allah, maka itulah kata-kata Rasulullah SAW. Dirujukan di dalam hadis. Aku yakin 100%. Aku berani mempertanggungjawabkannya. Tapi kalian sudah berbicara dengan aku. Allah Subhanahu wa taala sudah mensaksikan. Siapa yang menyebarkan ajaran ini, ajaran sesat ini, kita akan jumpa di akhirat. Allah akan tanya nanti, termasuklah kamu. Siapa namamu yang agama Kristen ini? Kamu dan kamu Rizal. Kok saya disalahin? Kamu aku salahin. Kok tanya saya? Enggak tahu. Kamu saksi nanti di akhirat nanti. Nah, kamu saksi di akhirat nanti. Karena kamu tadi yang menunjukkan ajaran ini seumur hidup umur 58. Walaupun katakan itu, kalau Rasulullah ada di hadapanku ini, di zaman Rasulullah. Oke, sekarang gini, seandainya nanti Ustadz yang ibu tanya benar mengiyakan, apalah jawab ibu nanti? Tidak, tak percaya aku. Seandainya misal nanti dia bilang iya betul itu hadisnya, maka Anda akan tinggalkan agama Islam. Janganlah kamu berbicara kata seandainya. Tak ada seandainya. Baik, kita tunggu jawabannya. Besok tanya kepada Ustadz yang Anda bilang yang dari Malaysia itu. Seandainya nanti dia mengatakan betul bahwa darah Muhammad diminum, betul bahwa kencingnya diminum, betul bahwa ludahnya, betul bahwa keringatnya jadi rebutan para sahabat. Apakah ibu siap meninggalkan agama Islam? Mengetahui fakta bahwa pengikut Muhammad mendewakan Muhammad, menuhankan Muhammad, mempertuhan Muhammad, mengkultuskan Muhammad. Dengar sayang. Bagaimana? Dengar nih. Dengar ya, aku cakap saya. Sekiranya kalau aku tanya Fadilah Kamsah nanti, kalau Fadilah Kamsah mengatakan itu adalah betul, ya kan? Betul ya kan? Aku tidak akan mengikuti ajaran Fadilah Kamsah. Oke? Siapa lagi nanti? Aku akan mengikuti ajaran Rasulullah SAW, sunnah al-jamaah. Dan apa yang di dalam kitab suci Al-Quran, dan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah di dalam hadis Rasulullah yang sahih. Walaupun Fadilah Kamsah kata itu adalah benar, aku tidak akan mengikuti ajaran Fadilah Kamsah, tapi aku mengikuti ajaran sunnah Rasulullah al-jamaah dengan hadis Rasulullah dengan kitab suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah. Semua saksi ya, dengar. Ini yang menyaksikan, dengarkan. Yang menyaksikan di channel TikTok Edis TV itu 17.200 orang. Yang menyaksikan di YouTube ada 1.600 orang. Semua ini kalau dikumpulin sekitar hampir 20.000 orang menyaksikan secara langsung. Saksi ya. Kalian bersaksi bahwasanya Ibu Santi sudah mengucapkan hal demikian. Besok kita tunggu jawabannya. Iya. Silakan Rizal, bagaimana nih? Bagaimana tanggapanmu Rizal terhadap orang yang tidak menerima kenyataan bahwa pengikut Muhammad mempertuhan Muhammad? Silakan. Aku tidak mempertuhankan Muhammad. Aku tidak mempertuhankan Muhammad. Muhammad adalah utusan Allah yang menyampaikan ajaran-ajaran Al-Quran, firman Allah, dan dijelaskan pada hadis Rasulullah. Tidak pernah aku mengatakan Muhammad itu adalah Tuhan. Ya, tapi kan dia dipertuhan. Darahnya diminum, kencingnya diminum, ludahnya jadi rebutan. Geli. Tapi itu kan fakta. Gimana? Coba tanya Rizal. Betul nggak itu Rizal? Coba saya tanya sama Rizal. Betul nggak itu Rizal? Oh bang. Kalau suamiku dengar ini, kurasa suamiku kata apa? Ajaran sesat. Suamiku akan kata ajaran sesat. Oh, gimana itu Rizal? Ayo. Tanah. Gimana Rizal? Tanahku. Bunda kan baca Al-Quran itu kan, Bunda baca Al-Quran, kemudian Bunda membaca terjemahannya. Bunda baca Al-Quran, kemudian Bunda bisa terjemahan atau Bunda baca terjemahan juga? Ya Bunda, setiap Bunda baca translate-nya dulu. Apa artinya? Oh begitu. Kalau Bunda tak baca, Bunda tak akan baca translate-nya. Macam ini kan. Bunda mau ingin tahu tentang surah Al-Fatihah, Bunda baca artinya. Dan itu Bunda membaca surah Al-Baqarah, Bunda baca artinya. Makanya Bunda belum khatam sampai sekarang. Kalau khatam membaca itu banyak kali, tapi khatam tafsir aku belum khatam tafsir. Makanya Bunda ikuti. Apa dia? Bunda tak terjemahan Al-Quran. Ini aku sampai berpeluh nih ya. Ini aku pasang ekor itu. Pasang ekor sampai aku berpeluh. Saking aku nggak bisa menerima kenyataan ini. Siapa yang mensiarkan ajaran Rasulullah yang mengatakan diminum darahnya? Ya Allah, itu memang betul-betul manusia bodoh lah yang mau minum darah itu. Walaupun itu darah Rasulullah sekalipun, aku tak akan minum.
Tuh, dengar kau Tak, Rijal. aku minum. Bunda tahu Ya. kalau terjemahan yang Bunda baca itu terjemahan yang ditulis oleh para ulama. Bunda tahu itu kan? Iya. Ulama menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Itu ulama Iya. itu yang mengetahui ilmu-ilmu Al-Quran. Kemudian Iya. Bunda, Iya. ulama tersebutlah, ulama yang mengetahui itulah, ulama yang tahu tentang bahasa Arab, ulama yang mendalami ilmu-ilmu hadis. Kemudian ulama itulah yang mengatakan dan menyampaikan bahwa Nabi kita itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai kekhususan daripada manusia-manusia lain, daripada nabi-nabi lain, dia memiliki keistimewaan. Ulama yang mentafsir itulah Bunda, yang mengatakan kalau ketika Nabi kita itu dibekam oleh namanya Abdullah bin dibekam, Zubair. kemudian darah-darah Nabi itu keluar, kemudian Nabi menyuruh yang membekamnya ini untuk membuang darah itu, tapi oleh orang yang membuang, bukan Nabi Oh, menyuruh mereka stop. Bekam kan? Oke, di sini ada bekam. Tapi Rasulullah tak ada sebut tentang bekam itu diminum darahnya, nggak ada. Nah, coba Bekam. Bunda buka hadis tentang Nabi dibekam itu. Ya, bekam. Kalau tak silap aku jadi penonton ada ini. tempat tengok tak apa ini. Bekam. Mana bekam? Tapi Sebab Bunda ada terbaca atau bekam. Ya, Tapi Bunda tapi tak- sambil cari tak itu ya, membuat intinya apanya. begini teman-teman. Intinya begini, bahwa ajaran Islam ini, ya kan, menurut surat At-Taubah ayat 31, menyebutkan tentang orang-orang yang mempertuhan ulama-ulama mereka. Kenapa disebut mereka mempertuhan ulama mereka? Karena mereka mematuhi ulama-ulama itu tanpa batas-batas lagi, secara membabi buta. Ulama mengharamkan yang halal, mereka ikuti. Menghalalkan yang haram, mereka ikuti. Dan ini yang kalian lakukan. Al-Quran mengatakan, darah itu haram, betul, Rijal. Nggak boleh darah dikonsumsi menurut Al-Quran. Tapi pengikutnya Muhammad ketika minum darah Muhammad, ternyata Muhammad tidak peduli dengan Al-Quran. Nanti Bunda cari. Kayaknya Bunda ada membaca tau bekam itu. Nanti Bunda Iya.